Besok jangan lupa siapin segala syarat pendaftaran untuk ujian EPS topik CBT umum atau UBT umum sektor perikanan G2G Korea Selatan. Karena 9 April 2025 ini akan segera dibuka pendaftaran ujian EPS topik sektor perikanan G2G Korea Selatan. Jadi buat kamu yang kemarin nanya kapan nih ujian EPS topik Korea Selatan fishing, kapan ujian fishing Kak, kapan juga saya punya peluang bisa ke Korea Selatan lewat sektor fishing. Inilah saatnya. Jadi kamu standby di laptop kamu ya, di HP kamu, di webnya untuk duluan nih, siapa cepat dia dapat, soalnya kuotanya cuma 2.200 orang. Salah satunya kamu yang beruntung, doa saya seperti itu. Dan kamu yang kemarin nanya sama saya, apa sih bedanya G2G sama P2P? Masih belum juga tahu ya. Dua hal itu akan kita bahas di video ini ya. Pendaftaran EPS topik Korea besok tanggal 9 dan bedanya G2G P2P. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Didi Dermayu di Cari di Channel. Yang kali ini bakal kita bahas adalah persiapkan besok untuk kamu yang mau daftar UBT umum perikanan G2G Korea Selatan ya. Karena pengumumannya sudah terbit tanggal 3 kemarin ya. Didi ketinggalan lagi, kalah start lagi sama YouTuber-YouTuber lain memberikan informasi, tapi itu tidak masalah ya, karena tidak ada waktu terlambat untuk memberikan sebuah kebaikan menurut saya gitu. Nah, buat kamu nih ya, yang kebetulan melihat video saya kali ini, gitu. Besok, sebelum jam 9, ya, besok tanggal 9, sebelum jam 9, nih, standby. Mau di warnet kek, masih ada nggak warnet sekarang ya? Mau di warnet kek, mau di PC-nya masing-masing kek, mau di laptopnya masing-masing, atau di HP-nya masing-masing, tentunya dengan kuota yang cukup, atau jaringan wifi yang tersedia, untuk bisa duluan mendaftar ujian EPS topik UBT umum sektor perikanan G2G Korea Selatan yang diselenggarakan oleh BP2MI besok jam 9, guys ya. Nih, dilihat di sini jam 9 pagi dibuka ya. Ya kan? Bentar, mana tadi? Jam 9 pagi sampai dengan tanggal 11-nya jam 1 siang ya. Jadi besok jam 9 pagi teman-teman sudah siapin berkas, sudah siapin data-datanya untuk sendingnya, apa maksudnya sending, untuk daftarnya. Mekanisme pendaftarannya ada di bawah ya. Daftar ada juknisnya nanti dilampirin di deskripsi menyusul ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini kebetulan, wah saya baru lihat nih beritanya, gimana dong? Nah, jadi jangan khawatir, nanti akan dicoba usahakan buat video pembahasan tentang mendaftar secara pribadi ya, mandiri gitu. Atau kamu yang melalui LPK mungkin sudah daftar dong, sudah daftar, maksudnya sudah ada agenda daftarnya gitu dari LPK-nya gitu kan. Biasanya seperti itu kalau lewat LPK ya. Jadi buat kamu yang sudah belajar bahasa Koreanya lama nih, atau aduh saya gimana ya Kak, soalnya kemarin dari manufaktur nggak lolos gitu, dan mau nggak mau sekarang saya daftarnya di mau daftar nyoba di fishing gitu. No problem, nggak masalah. Jadi ini akan menjadi persaingan yang lebih, mungkin dibandingkan manufaktur lebih mudah, tapi nggak juga sih. Banyak yang bilang ujian fishing sekarang itu akan lebih sulit karena kuotanya guys cuma 2.200, sulit banget ini mulut ya. Oke, 2.200 saja yang diambil. Nah, di sini untuk yang gagal di manufaktur masuk ke fishing, ini peluang Anda besar. Tapi bukan hanya di ujian tahap 1 yang harus diusahakan. Ujian tahap 2-nya juga harus diperhatikan ya. Ujian tahap 2 itu yang menentukan lolos atau tidaknya dari 2.200 orang itu yang diambil lolos skill testnya ya. Jangan sampai cuman jangan sampai kamu cuman lolos tes bahasa, tapi pada saat skill testnya kekurangan materi karena penguasaan tadinya di manufaktur beralih ke fishing. Nah, ini harus dimantapkan lagi. Dan yang utamanya yang utamanya itu kalau misalkan kamu katakanlah basically-nya di darat ya, basically di darat tidak tahu sama sekali.
Jadi untuk jadwal pendaftaran ujian EPS Topik online sendiri, online-nya itu ya seperti yang disebutkan tadi, besok tanggal 9 April pukul 9 pagi ya sampai dengan tanggal 11 pukul 1 siang. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama menantikan, monggo ya dulu-duluan mendaftar. Tapi ingat di sini kuotanya cuma 2.200 saja. Terus jadwal perekaman sidik jarinya, jadwal perekaman sidik jari dan foto yaitu 21 sampai dengan 23 April serta jadwal verifikasi dokumen online tanggal 21 sampai dengan 25 April. Nah, jadwal percetakan kartu ujian setelah lulus verifikasi dokumen. Nah, di sini kemungkinan diadakannya ujiannya itu bulan Mei ya. Seperti yang ada sudah diinikan. Terus cara pendaftaran ujian, mendaftar sendiri atau mandiri melalui fasilitas internet. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi, siapkan teman-teman kalau misalkan nggak punya handphone Android, nggak punya notebook sendiri gitu, ya di warnet lah paling nggak kan kalau mau daftar sendiri kalau nggak lewat LPK ya. Tapi ya saya yakin semuanya sudah punya handphone. Nah jadi siapkan di handphone masing-masing, kalau bisa visi masing-masing, notebook masing-masing ya. Dengan mengakses websitenya nanti dicantumkan bawah yaitu http://www.siscop2mi.bp2mi.go.id. Nanti di bawah di ini ya. Yaitu ada tentang teknis, petunjuk teknis atau juknis tata cara pendaftaran terlampir. Nah, terus persyaratan dokumen online-nya, scan KTP, format JPG ya. Formatnya JPG, kalau ini JPG-nya susah banget. Scan paspor jika ada, format JPG juga. Terus file pas foto 3x4 kali 3,4 kali 4,5 cm berwarna terbaru, latar belakangnya putih. Kalau dulu itu ada merah sama biru ya kalau nggak salah. Ada putih sekarang ya, putih, bukan abu-abu atau biru muda nih. Jadi yang terbaru ya, putih gitu loh. Tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala, terlihat dahi dan telinga. Jadi untuk kamu yang cewek nih, barangkali ada ya, kamu yang cewek yang pakai jilbab, kalau foto dilepas dulu aja ya. Sementara foto doang kok, dilepas dulu aja. Nanti ya habis itu pakai lagi. Yang penting daun telinganya terlihat kayak gitu. Di sini tertera seperti itu. Terlihat dahi dan telinga kayak gitu. Nah, tidak menggunakan baju berwarna putih. Jadi karena backgroundnya putih, baju tidak diperkenan berwarna putih ya. Karena kan nggak kelihatan tuh bedanya baju sama background kayak gitu. Nanti ngilang kamu. Tidak menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Formatnya JPG juga. Jadi fotonya di scan, di format ke JPG. Nah, terus foto terbaru kalau bisa paling nggak 3 bulan terakhir kayak gitu. Jadi kan mungkin kalau misalkan lebih dari 3 bulan mungkin ada perubahan ya, semakin gemuk atau bagaimana gitu, atau oplas ya gitu. Bisa saja. Oke. Terus kidding teman-teman, bercanda ya. Oke. Terus ada catatan juga, file pas foto yang diunggah adalah file asli dari kamera, bukan pas foto yang sudah dicetak kemudian di-scan tuh ya. Jadi sekarang kan Android canggih-canggih ya, di foto, di edit gitu, ukurannya 3,5 kali 4,5 cm, terus backgroundnya putih, diedit sama teman-teman, langsung filenya kan bisa dimasukkan ke nanti pada saat daftar Siscop P2MI-nya kayak gitu. Termasuk yang lain juga kan di-scan gitu loh. Jadi yang lain juga di-scan pada saat mau daftar gitu. Buku tabungan atas nama pribadi juga. Terus BST ya, BST ini sekarang ada BST STCW atau BST SCTW strip F, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Scan bentuk PDF surat pernyataan perlindungan data diri bermaterai. Surat perlindungan data dirinya sudah ada di pengumumannya ya. Nih di sini ada. Nanti Didi juga cantumin suratnya seperti apa, linknya seperti apa di kolom deskripsi. Nah, nanti ini yang lainnya membayar biaya ujian sebesar 28 US dollar atau sekitar 468.300 rupiah sesuai dengan kurs tanggal 3 April 2025, yaitu 1 USD sama dengan 16.725 per dolar melalui Bank BNI ya. Jadi untuk kamu yang sudah punya Bank BNI nih, tinggal upgrade saja Bank BNI-nya untuk menjadi BNI Taplus PMI kayak gitu ya. Datang ke kantor BNI, minta di-upgrade gitu ya. Kalau misalkan belum Taplus PMI G2G, minta di-upgrade saja. Barangkali ini nanti bisa mendukung ke depannya. Karena ada perbedaan dana administrasi dari BNI Taplus biasa sama Taplus PMI G2G ya. Perekaman sidik jari dan foto dilakukan di BP3MI dan P4NI sesuai dengan pilihan pada saat mendaftar ujian EPS topik umum. Nah, jadi nanti ada pemilihannya tuh.
Tahap ini wajib dilakukan pendaftar yang belum pernah melakukan perekaman sidik jari dan foto di SIS P2MI. Jadwal dan tempat akan diumumkan lebih lanjut. Dan verifikasi dokumen pendaftaran online dilakukan oleh BP3MI atau P4MI bagi para pendaftar yang dokumennya tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan melalui akun pendaftar SIS P2MI dan diharapkan para pendaftar sesegera mungkin memperbaiki dokumennya dan mengirimkan kembali dengan batas waktu tanggal 24 April 2025. Nah, jadi untuk teman-teman diingat ya, kalau misalkan ada kesalahan dikembalikan itu nggak bisa ini langsung diperbaharui, berarti di situ ada kesalahan, entah itu foto entah itu file yang lain gitu loh, terus diperbaharui, disending ulang atau dikirimkan kembali paling lambat itu 24 April 2025. Di luar batas waktu yang ditentukan data pendaftar tidak dapat dikirim ke HRD Korea. Jadi buat kamu nih yang masih bingung, mending kalau menurut saya ya cari LPK dan minta tolong untuk gabung. Jadi ya mengeluarkan biaya sedikit nggak masalah sih kalau menurut saya gitu loh. Toh kalau misalkan kamu sudah daftar lewat LPK, semuanya sudah dipersiapkan sama LPK, baik itu foto, baik itu file pendaftaran yang lainnya ya. Karena Didi mau bekerja, nanti kita kebut ya bikin videonya. Udah kerja dulu guys. Nah, jadi ketentuan yang wajib dilaksanakan Didi nanti cantumkan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri pengumumannya di situ. Dan ya salah satunya ketentuan yang wajib dilaksanakan untuk teman-teman pada saat pendaftaran. Ada banyak peraturan di sini, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Terus Juknis juga perlu teman-teman lihat ya, contoh scan fotonya untuk pendaftaran, terus petunjuk pembayaran EPS topiknya, sama satu lagi surat perlindungan data ya, nanti akan disertakan di kolom deskripsi. Nah, and the next, yang materi yang kedua yaitu apa sih bedanya G2G dan P2P nih, yang kemarin masih ada yang nanya ya. G2G itu ya jelas government to government, jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan, yang itu biasanya diseleksi melalui ujian EPS topik, baik itu manufaktur, fishing, shipbuilding, service 1, service 2 ya. Dan itu penyelenggaranya cuma satu, BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sekarang sudah berganti menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan bekerja sama dengan Human Resource Development Service of Korea atau HRD Korea ya. Program ini lebih aman karena merupakan kerjasama antara dua negara yang di situ resmi dan biaya relatif lebih murah serta lebih ringan. Jadi untuk kamu yang pengen berangkat ke Korea secara dananya murah bisa lewat G2G. Nah, untuk P2P sendiri, program ini melibatkan kerjasama antara privat to privat atau perusahaan swasta di Indonesia dan perusahaan swasta di Korea Selatan. Sedangkan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dengan agen resmi di negara tujuan. Program ini menawarkan lebih banyak negara tujuan, tetapi biaya yang lebih mahal dan resiko penipuan lebih tinggi jika perusahaan tidak mengikuti prosedur yang benar. Nah, jadi perbedaannya jelas. G2G itu government to government, dikelola dan diadakan oleh pemerintah langsung, bekerja sama dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Kalau P2P itu dari swasta, dari privat ya, dari perusahaan di daerah yang merekrut pekerja. Dan kalau P2P itu tidak ada batas waktunya, setiap tahun biasanya mereka mengirimkan berkali-kali gitu loh. Merekrut berkali-kali juga, tergantung dari agent yang ada di Korea Selatan. Sedangkan G2G satu tahunnya bisa dihitung teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ya, mungkin manufaktur satu kali, fishing satu kali, shipbuilding satu kali, service satu kali kayak gitu. Kalau misalkan G2G, jadi agendanya itu per tahunnya terbatas. Nah, jadi disinilah kesulitan G2G ya, karena ya walaupun biayanya rendah, peminatnya banyak, persaingannya makin ketat, masuk ke Korea makin susah, makin G2G. Makanya banyak yang beralih ke P2P. Oke, kayak gitu dulu ya, jelas ya antara G2G dan P2P-nya. Jadi G2G melalui pemerintah, biaya ringan dan aman, serta P2P cepat berangkat, biayanya besar dan rawan penipuan. Jadi untuk kamu pastikan selalu update informasi-informasi terkini tentang dunia perTKI-an bersama Cari di Channel. Untuk Anda kami ada, dan terima kasih. Salam pekerja migran Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.